Oke, halo, selamat datang semuanya di channel saya. Sudah lama ya saya nggak upload video karena ya sudah bekerja. Tapi di sekarang ini, dimana banyak work from home, saya juga work from home. Jadi mungkin ada sedikit waktu, kesempatan untuk upload video lagi. Nah, saya berpikir untuk membuat video yang bentuknya series, jadi ada tujuan yang jelas, dimana sekarang saya akan membuat untuk SketchUp dengan target akhirnya adalah sebuah bangunan kos sederhana 4 kamar 2 tingkat, dan tiap kamarnya ini tipikal. Nah, untuk masuk ke situ mencapai tujuan tersebut, terdapat beberapa hal ya yang akan saya lakukan dalam beberapa video. Nah, jadi sebelum masuk ke SketchUp, saya mau kenalin dulu nih ke teman-teman yang belum tahu tentang bangunan gedung. Jadi bangunan gedung itu ada elemen-elemennya, nanti saya akan jelaskan di video ini. Kemudian video berikutnya baru kita masuk ke SketchUp. Kita mulai dengan layer dulu, sistem layernya, kemudian kita atur-atur satuannya, nanti mau apa, teman-teman mau gambar dalam satuan apa. Kemudian kita masuk ke model elemen struktur, kemudian elemen non-struktur. Kemudian kita duplikasi ruangan tipikal, seperti yang tadi saya bilang bahwa kosan ini adalah kamar yang bentuknya tipikal. Kemudian juga terakhir akan rendering sederhana, bila memungkinkan. Saya akan jelaskan sedikit tentang rendering nanti. Oke, kita akan masuk ke bagian pertama, itu pengenalan elemen bangunan gedung. Nah, ini adalah output yang kita harapkan. Nah, sebelumnya saya basicnya adalah dari teknik sipil. Jadi pandangan saya atau point of view saya adalah dari sisi teknik sipil, di mana bangunan memiliki elemen struktur dan juga non-struktur. Pertama kita mulai dulu dari elemen struktur. Elemen struktur itu adalah elemen yang menopang beban-beban. Itu dimulai dari kalau kita mulai dari paling atas ya, yang menopang beban adalah atap, kemudian masuk ke pelat atap, misalnya atapnya adalah pelat, lalu masuk ke balok, lalu masuk ke kolom, dan terakhir masuk ke fondasi, lalu baru ke tanah. Nah, maka dalam memodelkan gambar dalam SketchUp nanti juga saya akan mengikuti urutan seperti itu kurang lebih, tapi dari fondasi kita balik, baru nanti kita modelkan elemen-elemen selain elemen struktur seperti dinding, elemen bukaan, pintu jendela, dan furnitur-furnitur lainnya. Oke, kita masuk dari bawah. Setiap bangunan itu pasti punya fondasi. Fondasi ini gunanya untuk menyalurkan beban ketumpuannya itu di tanah. Nah, fondasi ini jenisnya itu macam-macam. Ada fondasi batu kali, ada fondasi tapak, dan juga untuk bangunan-bangunan tingkat tinggi ada fondasi pile dan sebagainya. Nggak akan saya jelaskan lebih panjang di sini. Tapi untuk yang kali ini kita akan pakai fondasi tapak karena cukup mudah untuk dimodelkan, digambar dalam SketchUp.
setelah pondasi ini terhubung ke elemen struktur lainnya, yaitu adalah kolom. Nah, kolom, atau untuk yang awamnya mungkin orang-orang bilang tiang, ini terdiri dari dua tipe. Jadi ada kolom yang sifatnya adalah struktur, dan ada juga yang sifatnya praktis, dimana kolom struktur itu gunanya menopang beban, dan kolom praktis itu lebih kepada membagi ruangan di pojok-pojok dinding, misalnya sudut ruangan, corner, atau pembagi ruangan lainnya. Nah, kalau dari gambar ini, untuk yang warnanya abu-abu, ini adalah kolom struktur. Sementara yang warnanya putih seperti ini adalah kolom praktis. Kalau di sini kan belum kelihatan ya. Oh iya, nanti denah dan juga model 3 dimensi yang sudah jadi akan saya cantumkan di link deskripsi di bawah. Jadi teman-teman bisa sambil lihat model 3 dimensinya dan juga denahnya, biar lebih jelas. Nah, setelah dari kolom, kita lanjut ke balok. Nah, jadi urutannya kita balik ya, tadi dari kolom lalu kita ke balok. Nah, balok ini sama seperti kolom, tapi dia yang mendatar nih. Kalau buat teman-teman, buat gampang membedakannya, intinya kalau kolom itu vertikal, kalau balok itu horizontal. Nah, di balok ini ada beberapa istilah-istilah khusus dari balok atau beam. Yang pertama ada slope, kemudian ada ring bulk, kemudian ada balok utama dan balok anak. Nah, apa bedanya? Kalau slope itu biasanya dia itu mengikat antar pondasi. Jadi adanya di bawah. Kalau ring bulk itu biasanya di atap. Balok utama adalah balok struktur utama. Kalau balok anak itu adalah balok struktur, tapi biasanya tidak ditopang oleh kolom. Contohnya kalau di gambar ini sebenarnya nggak ada. Kalau di sini kolomnya, baloknya balok utama. Tapi misalnya kalau misalnya teman-teman lihat gambar atau real di bangunan nyata, di sini misalnya ada balok lagi yang menjuntai atau seperti ini. Nah, ini kan dia tidak ditopang langsung oleh kolom di bawahnya. Nggak ada kolom yang menopang dia di sini atau di sini. Nah, maka ini adalah balok anak. Itu simpelnya aja dalam melihat di sehari-hari. Oke, nah dari balok kita lanjut ke pelat. Nah,
plat ini umumnya dua ya, plat lantai sama plat atap. Nah kalau misalnya gedung-gedung tinggi kan biasanya nggak pakai genteng, dia itu biasanya pakainya atap datar kan ya, itu namanya juga plat atap. Kemudian plat itu biasanya sebagai lantai, dan di Indonesia itu untuk gedung-gedung tingkat rendah, lantai satu itu tidak selalu menggunakan plat beton seperti yang di contoh ini. Ada juga yang umumnya dari tanah yang dipadatkan kasih pasir langsung jadi lantai, dilapisi lagi nanti, jadi bukan plat beton. Tapi kalau contoh ini untuk mempermudah, untuk membuat desainnya jadi tipikal, saya buat semuanya ada plat lantai. Oke, kita lanjut. Nah kemudian tangga, sebenarnya tangga ini juga ada elemen strukturalnya, dimana di tangga ini itu ada yang namanya pelat tangga. Jadi kan tangga umumnya seperti ini, jadi tangga itu perlu ditopang juga oleh fondasi. Kalau yang di atas dia biasanya menopang di balok, kemudian pada bordesnya juga menopang di balok. Nah kemudian baru ada anak tangganya. Jadi di dalam tangga juga ada elemen strukturalnya gitu. Nah, itu semua tadi adalah yang termasuk dalam elemen struktural sebuah bangunan gedung. Nanti untuk bangunan non gedung itu hal yang lain ya. Oke, kita lanjut. Nah setelah itu semua selesai, nanti kita akan masuk ke elemen-elemen yang sifatnya non-struktural seperti dinding, kemudian pintu dan jendela, kemudian furnitur, kemudian elemen MEP, dan lain-lain. Nah, mungkin itu dulu untuk pengenalannya. Saya harap dari video pertama ini teman-teman punya gambaran dulu tentang apa sih bangunan gedung itu. Jadi bangunan gedung itu saya review sedikit. Intinya terdiri dari elemen struktural, yaitu kurang lebih seperti ini. Jadi ada pondasi, kolom, balok, kemudian pelat. Intinya setiap gedung tuh punya elemen struktural, baru nanti diisi dengan elemen-elemen non struktural. Oh iya, saya mau kasih gambaran sedikit tentang kosan yang akan dibuat ini. Jadi kosannya itu merupakan kosan dengan kamar tipikal. Tiap ruangannya itu dimensinya itu 3 meter kali 4 meter. Ada kamar mandi dalam, nah kemudian di satu lantainya itu ada 4 kamar, dan juga di sini ada tangga. Kemudian di depannya itu ada teras kalau di lantai 1,
Kalau di lantai 2 itu jadi balkon. Oke, sepertinya cukup untuk video pertama ini. Semoga teman-teman bisa paham mengenai elemen dasar bangunan ini dan bisa membantu teman-teman buat memahami di video selanjutnya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.